Fenomena babi ngepet memiliki sejarah asal mulai yang panjang. Kali ini mari mendalaminya bersama-sama yuk Sobat Fancy. Sobat Fancy pasti pernah dengar isu babi ngepet yang muncul dari berbagai daerah. Yang paling baru adalah babi ngepet bedahan di Depok. Setelah sempat viral, babi ngepet dibunuh dan ternyata tidak berubah menjadi manusia. Bahkan babi ngepet Depok ini ternyata adalah karangan dan akal-akalan seorang ustadz. Waduh, kok tega banget bikin hoak dan bohongin orang banyak ya Sobat Fancy? Terus gimana dong ciri babi ngepet asli dan babi ngepet palsu? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Babi ngepet ternyata sudah muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Beberapa ahli beranggapan bahwa mitos babi ngepet sudah berkembang pada zaman penjajahan Belanda. Salah satu dari ahli yang mengkaji sejarah fenomena babi ngepet adalah Christopher Reinhardt. Dia mengatakan bahwa mitos babi ngepet ini dipercaya oleh para petani di era tanam paksa, yaitu di tahun 1830, yang menaruh curiga pada orang lokal yang kaya secara tiba-tiba karena praktik tengkulak serta pinjaman uang. Mereka menuding para orang kaya tersebut melakukan ilmu gaib dengan mengubah diri menjadi seekor babi ngepet yang mencuri uang warga. Tudingan itu dilontarkan dalam rangka menurunkan citra orang kaya yang dianggap memeras rakyat dengan menjadi tengkulak. Mitos babi ngepet kemudian terus berkembang dalam masyarakat karena dipercayai mendatangkan kekayaan instan. Berkat mitos babi ngepet yang berkembang dari kecurigaan tersebut, cerita mengenai babi ngepet menjadi populer di tahun-tahun setelahnya. Masyarakat mulai tertarik untuk mempelajari ilmu gaib babi ngepet untuk memperkaya diri dengan instan. Maka timbul berbagai cerita cara mempelajari menjadi babi ngepet seperti dengan menggunakan lilin, kain hitam, dan sebagainya. Sejak pemberitaan mengenai penangkapan seekor babi ngepet di Depok, dapat diketahui bahwa mitos ini masih dipercayai masyarakat, bahkan di zaman modern seperti ini. Waduh, bahkan sampai mereka rela bugil tanpa busana untuk menangkap babi ngepet. Habis ditangkap malah ternyata babi beneran. Waduh, gimana tuh Sobat Fancy? Balik lagi nih soal mitos babi ngepet. Ternyata dari sisi antropologi, mitos babi ngepet sendiri sudah lama diadopsi oleh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan suku Sunda dan suku Jawa. Menurut antropolog Universitas Padjadjaran, Budi Rajab, babi ngepet adalah bagian dari pesugihan yang digunakan orang untuk memperkaya diri. Dijelaskan dalam sebuah makalah berjudul Cerita-cerita Pesugihan Jawa Timur yang ditulis oleh Masyuri dari Balai Bahasa Jawa Timur, pesugihan diartikan sebagai praktik ngelmu yang dilakukan di tempat-tempat tertentu atau suatu sarana esoterik untuk menjadi kaya. Tempat-tempat tertentu itu memberikan ruang untuk berhubungan dengan makhluk halus yang mampu mengubah seseorang menjadi binatang. Salah satunya adalah babi ngepet. Makhluk itu menjamin bagi mereka yang telah mengikat kontrak dan akan memperoleh imbalan kekayaan. Logika dari kontrak tersebut pada suatu imbalan jasa yang pada hakikatnya orang-orang tersebut menggadaikan jiwanya. Tidak heran posisi pesugihan dalam alam kultur Jawa dipandang negatif. Bahkan dianggap residu bagi konstruksi kebudayaan Jawa yang dipersepsi adiluhung, meskipun religi orang Jawa mempercayai kekuatan alam di luar diri manusia, termasuk makhluk halus dan roh. Cerita pesugihan di beberapa tempat selalu dikaitkan dengan hewan luar biasa karena dalam ilmu pesugihan selalu mengadopsi kekuatan hewan. Hewan itu sebagai manifestasi, tapi yang sebenarnya pesugihan itu hubungan antara manusia dan setan, tapi diwujudkan dalam babi ngepet atau ular. Bagaimana mitos babi ngepet populer di masyarakat? Setiap daerah biasanya memiliki penyebutan masing-masing terhadap babi jadi-jadian ini. Clifford James Keir, seorang antropologi asal Amerika Serikat, mencatat ada 3 penyebutan yang sering disematkan orang kepada pesugihan babi, yakni babi ngepet, ama mentek, dan keblek. Sementara antropolog John Pemberton mencatat ada 2 jenis hewan yang juga menjadi mitos pesugihan di Jawa, yakni bulus jimbung Klaten dan harimau jadi-jadian di Setra Kombor Wonogiri. Tapi selain babi ngepet, jenis pesugihan yang paling populer di masyarakat adalah tuyul dan ular. Kisah tentang babi ngepet sendiri pertama kali tayang di layar kaca tanah air pada tahun 1930-an, di mana tahun tersebut mulai bermunculan film-film bertema mistis. Judul film tersebut adalah Siluman Babi Perang Siluman Monyet.
yang disutradarai oleh The Teng Chun pada tahun 1935. Film-film lain yang bertemakan hal-hal mistis di era tersebut yaitu antara lain Anaknya Siluman Ular Putih pada tahun 1936, Lima Siluman Tikus di tahun 1936, dan Tengkorak Hidup di tahun 1941. Guru Besar Pendidikan Bahasa Jawa dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Suwardi Endraswara dalam bukunya Dunia Hantu Orang Jawa menjabarkan babi ngepet merupakan penjelmaan dari seseorang yang menggunakan sejenis ilmu hitam untuk pesugihan, yaitu sejenis ritual untuk memperkaya diri dengan cara mistis dan mengubah diri untuk sementara menjelma menjadi sosok babi sehingga dengan mudah melakukan pencurian. Mitosnya, babi ngepet ini tidak dapat dilihat alias gaib dan hanya akan tampak oleh orang yang memiliki ilmu mistik seperti dukun atau oleh orang yang telanjang, seperti kejadian penangkapan babi ngepet oleh warga Depok beberapa waktu lalu. Asian Folklore Studies terbitan Asian Folklore Institute juga memaparkan bahwa konsep perubahan manusia ke binatang seperti babi ngepet ini serupa dengan konsep werewolf atau siluman serigala di Eropa. Dilansir dari cerita rakyat Betawi dari Dinas Museum dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, babi ngepet atau siluman babi ini diduga berasal dari Gunung Kawi, Jawa Timur, di mana daerah tersebut dikenal akan kemistisannya dan sering didatangi orang untuk mencari kekayaan lewat jalan gaib alias pesugihan. Orang yang ingin menguasai ilmu hitam untuk pesugihan ini biasanya datang ke Gunung Kawi dan menemui juru kunci atau disebut juga dengan kuncen. Orang tersebut akan menyerahkan sesajen bersamaan dengan uang mahar yang telah ditentukan, serta menyatakan siap menanggung segala akibatnya. Nantinya kuncen yang akan mempertemukan orang tersebut dengan siluman babi. Orang itu akan membuat perjanjian untuk menyerahkan tumbal agar dapat memiliki ilmu hitam yang diperuntukkan pesugihan ini. Tumbal biasanya harus dari kerabat dekat yang disayangi, kerapnya yang dijadikan tumbal adalah anaknya sendiri. Bila tumbal tidak dipenuhi, biasanya nyawa orang tersebutlah yang akan menjadi gantinya. Setelah itu orang tersebut akan diminta untuk memakan kotoran dari si siluman babi. Kemudian juru kunci akan memberikan petunjuk serta sebuah kain hitam gaib yang nantinya digunakan untuk melakukan ritual berubah wujud menjadi siluman babi yang disebut sebagai babi ngepet. Dalam makalah cerita-cerita pesugihan di Jawa yang ditulis oleh Masyuri, dijelaskan bahwa cerita pesugihan di beberapa tempat selalu dikaitkan dengan hewan luar biasa, karena dalam ilmu pesugihan selalu mengadopsi kekuatan hewan. Nah, itu dia mitos babi ngepet ya Sobat Fancy. Lalu bagaimana cara bedain babi ngepet asli dan babi ngepet palsu? Beberapa paranormal sempat mengatakan babi ngepet asli memiliki ciri khas yang kakinya menyerupai kaki dan tangan manusia. Bentuk babi ngepet juga tidak sempurna seperti hewan babi pada umumnya. Dan yang paling penting, tidak semua orang bisa melihat babi ngepet ya. Jadi gimana menurut Sobat Fancy soal babi ngepet ini? Subscribe terus channel YouTube Travel Fancy Indonesia biar kamu selalu update terus ya.